Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Guru Online. Oke, kali ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum kita tertuju kepada materi inti, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian, pernahkah kalian melakukan pengamatan atau observasi? Dan pernahkah kalian membuat laporan hasil pengamatan atau observasi? Dan hal apa sajakah yang kalian cantumkan dalam membuat laporan hasil observasi? Tentunya dengan pertanyaan ini tadi, kalian telah memikirkan, pernah atau tidak ya saya melakukan observasi atau pengamatan? Pernah atau tidak ya saya menyusun laporan hasil observasi atau pengamatan? Dan kira-kira apa saja ya yang waktu itu ditulis ketika membuat laporan hasil observasi? Oke, untuk mengingatnya kembali dan lebih memahaminya, silahkan simak video ini. Oke, laporan hasil observasi. Tentunya sebelum membuat teks laporan hasilnya, tentu kita harus sudah melakukan observasi terlebih dahulu. Apa itu observasi? Observasi adalah pengamatan terhadap suatu hal atau objek yang akan kita bahas di laporan hasil observasi tersebut. Teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah kalian amati. Oke, sudah mengerti sekarang apa itu teks laporan hasil observasi? Oke, sekarang kita harus tahu terlebih dahulu apa saja sih fungsi teks laporan hasil observasi tersebut. Jadi, yang pertama, fungsinya adalah untuk memberitahukan atau menjelaskan tentang tanggung jawab tugas dan kegiatan pengamatan. Jadi, dengan kata lain, ini adalah suatu hal untuk memenuhi tugas-tugas mata pelajaran. Contohnya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia ada materi tentang laporan hasil observasi. Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita akan berusaha membuat sebaik mungkin tentang laporan hasil observasi. Lalu, yang kedua, untuk memberitahukan pihak-pihak terkait untuk menentukan sebuah kebijakan. Apa ya contohnya ini? Contohnya adalah misalkan hasil observasi tentang kenaikan harga sembako misalkan. Jadi ketika telah melakukan observasi atau pengamatan terhadap kenaikan harga sembako, setelah dipublikasikan ini juga dapat berfungsi untuk memberitahukan pihak-pihak terkait dalam menentukan sebuah kebijakan. Lalu yang ketiga adalah sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau kegiatan. Jadi misalkan laporan hasil observasi tentang kegiatan Karang Taruna. Jadi laporan hasil observasi tersebut dapat digunakan sebagai alat pendokumentasian suatu objek tersebut atau kegiatan tersebut. Oke, sekarang kalian sudah mengetahui apa saja fungsi dari teks laporan hasil observasi. Kita akan belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi. Jadi, apa sih yang membedakan teks laporan hasil observasi dengan teks-teks lainnya? Jadi, satu teks dengan teks lainnya memiliki struktur yang berbeda-beda. Begitu juga dengan struktur teks laporan hasil observasi. Strukturnya ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, atau sering disebut dengan klasifikasi, dan yang kedua adalah deskripsi bagian, dan ketiga adalah deskripsi manfaat. Oke, kita akan bahas satu persatu. Struktur yang pertama dalam teks laporan hasil observasi adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Jadi, pernyataan umum ini berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji
dengan menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang objek yang dibahas. Jadi belum sedetail mungkin ya, baru secara garis besar saja. Karena ini berada di pernyataan umum, jadi hal yang umum saja atau secara garis besarnya saja. Dan pernyataan umum biasanya disajikan dalam bentuk kalimat definisi. Apa itu kalimat definisi? Kalimat definisi biasanya menggunakan konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Contohnya, wayang adalah atau virus corona merupakan. Nah, jadi ketika ada ditemukan konjungsi adalah, merupakan, ialah, yakni, yaitu, itu bisa ditandai sebagai pernyataan umum yang berisi kalimat definisi. Oke. Lalu setelah membuat pernyataan umum, biasanya dilanjutkan dengan pengklasifikasian. Jadi pengklasifikasian sebuah objek yang baik harus menyebutkan dasar pengklasifikasiannya, atau diklasifikasi berdasarkan apa, itu harus jelas. Contohnya, berdasarkan ada tidaknya gigi, paus terbagi menjadi 2 kategori, yaitu paus bergigi dan paus tidak bergigi. Jadi di sini jelas ya, dasar pengklasifikasiannya adalah berdasarkan ada tidaknya gigi. Oke. Dan contoh yang kedua supaya lebih paham, berdasarkan jenisnya, sampah terbagi menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Oke, jadi dasar pengklasifikasiannya adalah jenis sampah seperti itu. Jadi harus jelas diklasifikasikannya berdasarkan apa. Oke, itu adalah hal-hal yang dibahas dalam struktur pernyataan umum atau klasifikasi. Kita masuk ke materi struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Jadi, deskripsi bagian berisi penjelasan detail mengenai objek yang dibahas atau objek yang telah diklasifikasikan di bagian pernyataan umum. Jadi ketika di pernyataan umum misalnya tadi sudah dijelaskan, berdasarkan jenisnya sampah terbagi menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Maka di bagian deskripsi bagian wajib menjelaskan secara detail apa itu sampah organik dan apa itu sampah anorganik. Atau misalkan contoh yang kedua, ketika tadi di pernyataan umum kalian sudah menuliskan berdasarkan ada tidaknya gigi, paus terbagi menjadi 2 kategori, yaitu paus bergigi dan paus tidak bergigi. Maka di bagian deskripsi bagian, kalian wajib secara detail menjelaskan apa itu paus bergigi dan apa itu paus tidak bergigi. Seperti itu. Jadi penjelasan secara detail mengenai objek yang dibahas itu tempatnya berada di deskripsi bagian. Oke, kita masuk ke deskripsi manfaat, yaitu merupakan struktur teks laporan hasil observasi yang ketiga. Jadi, deskripsi manfaat ini berisi penjelasan manfaat atau fungsi dari objek yang menjadi pembahasan. Jadi, bisa jadi deskripsi manfaat ini ketika berada di akhir, fungsinya adalah memberikan kesimpulan atau inti pembahasan dengan menjelaskan manfaat atau fungsi dari objek yang telah diamati atau yang telah dibahas. Oke, kalian sudah mempelajari tentang struktur teks laporan hasil observasi. Kita sekarang masuk ke materi analisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi, ketika kita menuliskan laporan hasil observasi, maka kita akan menjumpai kebahasaan-kebahasaan yang akan kita bahas ini. Yang pertama, kata serta frasa verba dan nomina. Oke, kata adalah satuan bahasa terkecil atau hal satuan bahasa terkecil yang memiliki arti ataupun bisa juga tidak memiliki arti atau yang sifatnya bebas. Dan frasa adalah gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi.
Fungsi ini fungsi apa ya? Yaitu fungsi subjek kah, atau predikat, atau objek, ataupun keterangan. Jadi tidak melebihi satu batas fungsi. Misalkan ada kata kerja. Kerja itu kan merupakan sebuah kata ya, memiliki arti. Kita semua tahu kerja. Sedangkan frasa bisa jadi sedang bekerja. Itu kan tidak melebihi satu fungsi, tetapi ada beberapa unsur, ada kata sedang, ada kata bekerja. Tetapi ketika digabungkan menjadi sedang bekerja, itu tidak melebihi satu batas fungsi. Oke. Lalu yang kedua ada dengan afiksasi. Afiksasi itu adalah kata-kata berimbuhan. Jadi kata berimbuhan ini ada prefiks, ada sufiks, ada infiks, dan ada konfiks. Oke. Dengan kata lain ada awalan, ada akhiran, ada sisipan, maupun ada awalan dan akhiran. Lalu yang ketiga ada juga yang disebut dengan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Tadi di pernyataan umum sudah dijelaskan sebenarnya tentang kalimat definisi. Oke, lalu apa sih bedanya kalimat definisi dan kalimat deskripsi? Kalimat definisi ini kan menjelaskan. Contohnya tadi ditandai dengan konjungsi adalah, ialah, merupakan, yakni, yaitu gitu kan. Kalau kalimat deskripsi ini berfungsi menggambarkan. Jadi contohnya, wayang kulit biasanya terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang Pandalangan seperti itu. Jadi fungsinya itu adalah menggambarkan suatu objek. Kalau definisi itu menjelaskan, kalau deskripsi adalah menggambarkan. Oke, kita masuk ke kaidah kebahasaan yang selanjutnya. Ada kalimat simpleks dan ada kalimat kompleks. Sebetulnya kita sudah lama mengenal kalimat simpleks dan kalimat kompleks ini. Kalimat simpleks adalah kalimat tunggal dan kalimat kompleks adalah kalimat majemuk. Hanya penamaannya saja yang berbeda. Kalau dulu kita kenal sebagai kalimat tunggal, ada juga kalimat majemuk. Atau sekarang yang lebih dikenal menjadi kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Oke, sampai di sini saja materi tentang teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.